Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Pelu yang kami hormati, Bapak Kasih SMA, SMK yang kami hormati, Bapak Ibu yang sama kami hormati, adik-adikku sekalian yang sungguh saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua, sehingga kegiatan yang kita sudah mulai dari pagi sampai ke siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tadi kan materi itu. Dan tadi kita sudah mengikuti materi-materi yang tidak disampaikan oleh dua ibu dokter cantik tadi. Dan kini Bapak Pelu akan menyampaikan pendidikan karakter yang nantinya menjadi bekal oleh-oleh demi masa depan Anda. Barangkali itu yang kami sampaikan, dan dari tempat ini kami mohon agar Anda mengikuti dengan penuh perhatian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Pelu. Bapak mohon maaf, saya belum tahu nama. Iya, jadi walaupun yang penting di belakangnya itu Bapak Ustadz Pelu, ya toh? Nah, jadi walaupun beliau bernama itu kita disebut, tapi kalau Anda berjalan ketemu beliau di jalan, lihat aja, oh ini Bapak Pelu yang kemarin sampaikan tentang karakter. Oke, barangkali yang kami sampaikan dan kami berikan kepada Bapak Ustadz Pelu untuk memberikan materi kepada Bapak. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi, Pak Dayat, sebagai saya punya abang yang selama ini kita kalau ketemu sering sapa, dan memang saya juga sama, tidak tahu nama lengkapnya, yang jelas sering saya sapa Pak Dayat. Begitu juga beliau ternyata. Beliau sering sapa saya ya Pak Pelu saja, tapi nama lengkap juga tidak tahu. Jadi sebenarnya ini sama-sama tidak tahu. Begitu. Cuma kebetulan ditakdirkan sama Allah, hari ini beliau harus tahu nama saya yang lengkap. Gitu. Gitu ya? Gitu. Kalau tidak ada forum ini, barangkali saya tidak bakal tahu ini beliau. Dan beliau juga tidak akan tahu saya. Jadi saya kasih tahu, nama saya Alfian Pelu. Gitu. Jadi Alfian itu pemberian nama dari ibu saya. Nah, Pelu itu marga saya. Terus lahirnya memang di Bula. Tuh, tahun berapa? 1976.
Jadi 1976 itu berarti umur saya itu sudah 47. Mau sampai kepada finish. Gitu. Maksudnya sudah sampai pada umur-umur 50 dan 60. Nah, terus aktivitas saya di keseharian di kantor, saya dinas di Kementerian Agama. Ya, di sana di Jalan Air Kabur-Kabur. Jadi kalau ada yang mau Kementerian Agama bisa ketemu dengan saya. Terus saya punya bagian itu di bagian pendidikan. Jadi kalau pendidikan ya pasti itu garapannya dan bagian daripada gawainya saya. Nah, terus kalau di masyarakat, saya ini banyak berkecimpung dengan masyarakat, dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, begitu juga dengan anak-anak muda. Jadi sekarang ini saya punya aktivitas kalau dari maghrib itu biasanya saya sering ceramah di masjid-masjid, gitu ya. Nah, terus nanti ba'da Isya, setelah Isya saya dengan anak-anak kecil-kecil yang ngajar Iqra. Nah gitu. Jadi ngajar itu sampai dengan jam 9 sampai seterusnya. Itu saya ngajar orang-orang dewasa. Gitu. Jadi orang dewasa itu ada bapak-bapak. Sudah ya. Ada juga yang anak-anak muda. Kalau boleh saya tanya, mungkin ada di sini yang ngaji sama saya tadi malam hari? Tidak ada ya? Nah, biasanya kalau yang di SMA itu ada beberapa anak yang biasanya konsisten ikut dengan saya. Tapi itu ngajinya memang ngaji Quran memang. Nah, nanti pagi baru saya dengan dengan pekerjaan kantor saya. Nanti kalau di sore hari itu saya dengan ibu-ibu majelis taklim. Ya, ibu-ibu majelis taklim. Nanti sore lagi setelah maghrib lanjut lagi. Jadi seperti itulah saya punya pekerjaan setiap hari. Saya belum tahu kalau di SMK ini campur ya itunya, Pak campur ini ya. Ini ada SMA. Oh, ada SMA SMK. Tingkat SMA. Oh ya, tingkat SMA SMK. Oke, baik. Nanti tolong analisa saya punya jalan ceritanya. Ya, jadi gini, suatu ketika nanti saya minta pendapat ya. Saya minta pendapat dari kalian. Siapa yang bisa jawab, saya kasih dia hadiah. Ada ya? Jadi ini saya mau cerita. Nanti kalau ada yang bisa jawab, kita kasih mereka itu hadiah. Oke ya, sekarang begini. Suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di perang Uhud. Di perang apa? Dengarkan baik-baik dan simak, saya punya alur ceritanya. Jadi suatu ketika di perang Uhud itu Rasulullah kasih tugas 40 orang pemanah di atas gunung. 40 orang pemanah di atas gunung, namanya Gunung Uhud. 40 kata Rasulullah, kamu 40 orang sembelih di mana-mana. Kamu punya tugas standby di sini. Ikut, saya punya arahan. Tutur Rasulullah. Dong bilang siap. Sesuai arahan. Nah, kamu punya tugas dikala pasukan musuh itu dia datang, kamu punya tugas panah dari atas bukit, dari atas. Ya. Nah, ketika pasukan musuh itu sudah datang, langsung pasukan pemanah Rasulullah itu panah. Bayangkan itu.
Dong panah itu 40, bayangkan satu kali panah, satu orang pastikan satu orang harus dead. Harus kena. Jadi 40 pemanah, 40 juga orang yang harus kena. Satu kali panah dilepas, harus satu korban. Dong panah 40. 2 kali panah 80. 3 kali panah 120. 4 kali panah terus tambah dengan 40. 16 160 tambah lagi. Sampai dengan 5 kali panah dikali dengan 40. 200 orang itu terkapar. Dikala itu pasukan musuh itu dia lari. Bayangkan. Dia lari karena itu dari pasukan pemanahnya Rasul. Awas simak baik-baik ya. Lalu dikala mereka semuanya sudah kocar-kacir, mereka bilang kita telah menang. Karena sudah lari musuhnya. Nah, dikala itu banyak harta rampasan perang di saat itu karena yang sudah meninggal kan diambil dia punya, ada gelang-gelangnya, ada emasnya, gitu tuh. Mereka turun dari atas gunung. Pas kebetulan mereka turun dari atas gunung, datang lagi pasukan musuh gelombang yang kedua. Karena mereka sudah lihat pasukan Rasulullah yang di atas gunung telah turun. Komando yang di atas bilang, yang 40 pemanah tadi, ada satu orang memang pimpinan. Dia bilang, katung semboleh pi di mana-mana. Antua bilang, katung standby di sini, semboleh pi di mana-mana. Ah, akhirnya mereka turun. Turun, pasukan musuh datang lagi, habis. Di saat itu langsung Rasulullah kalah telak di perang Uhud dan Rasulullah naik ke atas bukit. Sampai patah giginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Pertanyaannya apa Ustaz? Siapa yang bisa menganalisa cerita ini? Apa penyebabnya sampai kalah pasukannya Rasulullah? Oke, yang Nona yang ini, awas, yang benar saya kasih hadiah. Nona yang tadi angkat tangan. Ya, itu, silakan. Berdiri, tidak apa-apa. Mereka tidak? Ya, oke, sebentar, kita tunggu. Ya. Oke, itu ya. Oke. Coba kasih aplaus dulu yang pertama. Oke, tadi sebelah sini yang kedua. Mata saya kalau lihat sebelah sini. Oke, yang lain, boleh. Sampai betul, baru saya bilang betul. Saya dapat analisis dari cerita itu, yaitu mereka tidak amanah kepada terhadap perintah Rasulullah. Dan yang kedua, mereka tergiur dengan harta oleh para lawannya yang sudah meninggal atau mati. Jadi saya. Baik. Oke, terima kasih dong. Siapa namanya tadi? Hah? Ari. Oh, Arya. Oke, yang lain. Ada? Dari SMK Maritim. Satu orang, silakan keluarkan pendapatnya. Saya minta. Silakan, Bu. Dari SMK Maritim. Nona, silakan. Gak apa-apa. Kan saya minta pendapat. Yang tadi dari mana tadi? SMA, SMK. Dari mana, Nak? Hah? Oh, 33 SMA.
Oke, habis ini saya minta SMK 1 orang. SMK 1 ya. Ini SMK mana sekarang? Ya. Saya perwakilan dari SMK 3. SMK. Jadi saya itu karena mereka menekan ego mereka tanpa Ya. karena mereka menekan ego mereka masing-masing dan mereka tidak mendengarkan semua solusi. Oh, oke. Tidak mana gitu ya. Oke, silakan. Ada yang lain SMK 1 tadi yang belum? Ana? SMK 1 yang sebelah mana SMK? Oke, silakan. Saya kasih kesempatan. Harus berbicara. Tidak mungkin orang tidak punya pendapat. Ada punya pendapatnya. Silakan. Ayo. Mana SMK? SMK 1. Silakan. Ini SMK 1 kan? Oke, silakan. Ayo. Oh, berotang. Silakan yang lain. Oke. Masih. Oh, iya. Yang mana? Oh. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Menurut analisa saya, mungkin karena mereka tidak berjurus, kita bahwa yang tidak mendengar satu arahan dari salah satu sahabat itu tidak segera turun ke bawah karena mungkin ada bukan atau gangguan ke bawah untuk bergerak. Karena itu mungkinnya tidak mendengar salah satu sahabat yang besar tidak ke bawah. Saya tidak Bagus. Oke, ada yang lain? Oke. Tadi ini dari mana, Nak? SMK Negeri 1. Kelas berapa? Ya, oke. Belakang, silakan. Waalaikumsalam. Ulang sekali lagi, saya kurang begitu. Oke, sudah? Baik. Jawaban dari siapa, Nona? Nona siapa tadi? Luna? Luna. Oh ya, Luna Renyaan. Baik. Jawabannya yang paling tepat hanya satu. Ya. Apa itu jawabannya? Tidak disiplin. Jadi kalian ingin sukses, harus punya karakter disiplin, itu harus tertanam di kalian punya dirinya. Baru bisa itu disebut dengan orang-orang yang paling terbaik. Lihat kenapa Rasulullah kalah? Karena pasukannya itu tidak disiplin. Jadi siapapun yang tidak disiplin, besok-besok pasti dia akan kalah dan dia akan menjadi penonton. Betul kan? Betul. Makanya kenapa siswa itu dididik sama guru harus pertama tanamkan itu yang namanya disiplin. Makanya kalau tidak, saya ingat dulu waktu saya ngajar di SMA. Saya kan dulu kan ngajar di SMA cukup lama, 5 tahun saya ngajar di SMA. Ngajarnya ngajar bahasa Arab. Saya lihat tuh Pak Kelire itu kalau sudah berdiri begini, wih, jangan coba-coba siswa itu. Saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana itu. Masih. Begitu. Kalau masih berarti luar biasa itu Bapak itu. Masih sehat-sehat kah beliau?
Bagaimana? Sehat walafiat. Tapi orangnya masih keras. Bagus. Orangnya bagus kan, disiplin kan? Setiap guru, perhatikan, setiap guru yang disiplin pastikan tolong ikuti dia. Saya dengar dari kehidupan pribadinya, tapi wallahu alam saya juga tidak tahu. Ini cerita dari orangnya. Dia kalau orang tidak bangun subuh dia siram. Siapa yang tinggal dengan pakai lele di sini? Tidak ada. Ini sambil lalu. Siapapun yang tinggal di rumahnya, ini mulut cerita dan saya dengar langsung. Yang tinggal bersama beliau. Tidak bangun subuh, dia siram. Dengan maksud apa? Karakter orang itu harus bagus. Paham ya? Baik. Satu, karakternya apa? Harus disiplin. Nah, ini. Mohon maaf ini, saya dengan Pak Dayat ini dulu itu cara sampai kita kayak begini dengan ibu, dengan yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang. Itu karena kita semuanya sekolah dulu itu lebih susah daripada kalian. Betul kan Ibu? Susah. Saya dulu kalau sekolah, mohon maaf ini ya, ini jalan ini semuanya masih hutan. Saya kan dulu SMP-nya di sini memang, SMP pula. Tahun 92 itu baru saya berangkat ke Jawa. Tahun itu baru tidak ada pesawat, naik kapal sampai di Jakarta 1 minggu. Bayangkan sekarang naik kapal sudah 3 hari, ada uang, naik pesawat sudah sampai. Zaman saya tidak ada itu. Ini semuanya masih hutan, masih hutan. Di sini apalagi? Di sininya perkebunan masyarakat semuanya. Tapi memang buat anak-anakku pesan saya harus disiplin pertama. Kalau tidak disiplin susah. Makanya kata Rasulullah gini, menyangkut dengan disiplin. Jadi kata Rasulullah, pepatah bahasa Arab itu disebut al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau kita melalaikan waktu, kita sendiri yang terbilas, yang terpotong oleh pedang yang kita punya. Barangkali kalau orang ekonomi dia bilang waktu itu adalah uang, time is money, lain sebagainya. Makanya pantas kalau dalam ayat Al-Quran itu Allah itu bersumpah dengan waktu. Siapa yang bisa jawab? Bahwa dalam ayat Al-Quran ada salah satu ayat yang Allah itu jelaskan bersumpah dengan waktu. Siapa yang bisa? Nah, ada yang bisa jawab? Karena ada atau diajarkan itu semua. Cepat. Kalau jawab saya kasih ini rambutan 1 ini. Silakan langsung jawab. Surat? Bukan surat wal asri, surat al-asr. Ini tadi saya janji mau rambutan. Kalau mau saya kasih rambutannya. Jadi sebegitunya Islam itu paling menghargai itu yang namanya waktu. Padahal saya jangan pakai inilah. Kayak dia tidak dengar begitu jelas. Dengar jelas begini atau pakai mic? Gini ya. Nah, jadi anak-anakku, pertama kali Rasulullah bilang, kalau kita itu mau jadi orang yang berhasil harus punya karakter disiplin. Yang kedua, diajarkan dalam kita itu adalah karakternya harus kerjasama. Ingin berhasil, buang itu yang namanya egois. Tidak boleh dia bilang, dialah sendiri yang paling benar. Ini biasanya terjadi pada kalian. Karena kurang kerjasamanya kalian dengan teman kalian. Ya, hadirkan bahwa setiap yang keluar dari teman kalian itu adalah benar.
supaya kalian bisa menampung apa aspirasi orang, apa yang dibicarakan orang. Baru kalian harus tahu bahwa semua hasil karya teman kalian itu adalah baik untuk kalian. Saya kasih contoh, ada teman kalian yang tegur kalian. Kalau kalian salah, kalian harus berpikir bahwa dia itu paling menyayangi saya, bukan benci. Ada tidak ditegur sama teman, kemudian dia tersinggung? Ada. Ternyata yang tegur kalian itu adalah orang yang paling sayang sama kalian. Saya kasih contoh, kalau kalian pulang di rumah, dan kalian banyak ditegur orang tua kalian, pasti kalian mengatakan bahwa Bapak dan Mama terlalu banyak bicara. Tapi ternyata mereka yang paling menyayangi kalian. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kalian. Nah, paham ya? Nah, makanya anak-anakku dengan teman bergaul, ya, semua anggap itu adalah kebersamaan. Dan pergaulan itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi ingat, dalam ayat Al-Quran, Allah jelaskan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau kamu den tamang, tolong menolong dalam kebaikan, sembule tolong menolong dalam bentuk kejahatan. Jadi, kalau tamang ada yang ngajak pada kejelekan, hindari. Menghindar dari mereka. Bukan bermaksud menjauhi mereka, menghindar dari mereka. Bergaul, kita tegur, boleh. Tapi jangan sampai ikut. Nah, sekarang ini, anak-anakku, kalian punya tantangan besar. Masa depan itu masih jauh. Dan sekarang kalau kalian tidak disiplin, tidak kerjasama dengan teman-teman, kalian akan tertinggal. Sudah? Ya. Nah, berikut yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Disiplin. Yang kedua apa tadi apa? Kerjasama. Ya. Yang ketiga, ingat, ini juga penting. Kalian sudah disiplin, sudah kerjasama dengan yang lain. Ya. Yang ketiga, menghargai orang lain. Ingat, menghargai orang lain itu bentuk daripada toleransi. Menghargai orang lain itu bagian daripada toleransi. Misalnya, ada orang yang barangkali yang tidak seiman dengan kita. Tolong jaga dia baik-baik. Gitu kan? Ada orang yang barangkali kita anggap dia itu kecil. Tolong hargai dia. Ada teman kita yang kurang dari sisi fisiknya. Tahu dari sisi fisiknya? Dia jalannya tidak sempurna seperti kita jalannya. Tolong hargai dia. Bahwa itu adalah bagian daripada harta kekayaan yang dia miliki. Dan kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, semua manusia, semua orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi yang berikut lagi kata Rasulullah, orang yang ingin dicintai Allah harus dia mencintai orang lain. Harus mencintai orang lain. Artinya dengan teman, dia tuh ya menghargai. Dengan teman, dia bertutur kata yang sopan. Jangan coba-coba
dikasih biasa. Ya, lidah itu berkata-kata yang kotor. Kendati pun itu adalah bercanda. Tapi itu akan menjadi kebiasaan buruk. Diusahakan bertutur kata yang paling baik. Gitu. Jadi seorang muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang bebas dari lisannya. Dia bicara itu paling bagus. Gitu tuh. Dia sempurna singgung-singgung orang. Kalaupun orang singgung dia berusaha untuk lebih tenang. Kalau orang caci maki dia tidak pernah membalas sedikit pun. Awas itu, tidak membalas sedikit pun. Baru yang namanya dia sempurna. Dari tangannya tidak boleh pukul-pukul. Jadi kalau kalian punya karakter bagus, jangan coba-coba asal lihat yang namanya kejahatan, kalian juga ikut kejahatan di situ. Baru kemarin saya jemput ibu. Ibu kan ngajar di SMK. Saya lihat di sana sudah ada perkelahian. Laki-laki jangan coba-coba. Tangan jangan dibiasakan kena dengan orang lain. Nanti sampai besar, kalian punya tangan itu paling mudah kenal orang. Diusahakan simpan. Diusahakan jangan ditahan tangannya itu. Jadi orang muslim yang baik itu yang terbebas dari lidahnya dan lisannya dan tangannya saudaranya. Jangan coba-coba apa-apa angkat di media Facebook dengan tujuan itu melecehkan orang. Sekarang itu paling viral. Sedikit-sedikit dia ngomong di medsos. Dia tidak senang dengan orang ini, dia cerita. Dari kecil kalian jangan dibiasakan. Ya. Berusaha untuk tenang. Ingat, kalian punya tugas sekarang ini, karakter yang tadi itu dipakai untuk betul-betul harus cari ilmu. Jadi ilmu itu betul-betul kalian punya tugas sekarang ini belajar, dan belajar. Tidak boleh ada kata bosan. Saya dulu belajar itu, sudah saya belajar di sekolah, pulang itu saya belajarnya di pesantren lagi. Dulu saya belajar, itu hanya 12 mata pelajaran. Sampai di pesantren, 15 mata pelajaran. Jadi satu hari saya belajar itu 27 mata pelajaran. Satu hari saya belajar. Bayangkan itu. Dan saya tidak pernah merasa itu yang namanya lelah. Saya anggap itu adalah bagian dari memang saya punya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Pasti di antara kalian itu kalau belajar ada yang malas, ada yang barangkali jenuh, ada yang barangkali rasa bosan. Itu pasti ada. Dan setiap orang yang belajar yang diserang pertama kali itu adalah rasa bosannya. Rasa jenuh. Makanya harus bertahan dalam situasi yang susah. Nyong, Nona, saat ini punya bapak ini, punya orang tuanya susah. Kasihan. Saya berangkat ke Jawa itu, hanya doa dari orang tua saja. Hanya doa saja saya berangkat. Berapa tahun saya tinggalkan Bula? 15 tahun tidak pernah pulang-pulang. Satu kali berangkat itu di Pulau Jawa, 15 tahun tidak pulang-pulang. Pulang-pulang itu ibu sudah di samping saya. Yang sekarang ibu itu mengajar di SMK 1. Bayangkan ini. Begitu, harus tanamkan begitu. Jangan orang yang mau berhasil, tidak mau bersungguh-sungguh. Jadi, dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Satu karakter lagi yang harus kalian miliki adalah bersungguh-sungguh. Karena bersungguh-sungguh itu bagian daripada perintah agama. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh, maka Allah akan tunjukkan dia ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Allah akan kasih tunjuk jalan-jalan yang berikutnya. Tapi kalau belajar tidak mau sungguh-sungguh, hanya pergi di sekolah, lalu kemudian pulang, kemudian tidak belajar, masuk lagi di sekolah, hanya sekedar dengar-dengar, habis guru cerita, habis guru terangkan, seperti biasa dia pulang. Jangan. Satu hari itu, mohon maaf ini ya, ini cerita kehidupan pribadi saya dengan 27 tadi, 27 yang harus saya belajar, itu 27 harus saya menghafal tuntas. Jadi pergi di pesantren Al-Quran saya harus hafal. Besoknya guru sudah terangkan tentang sejarah, saya harus menghafal. Semuanya saya lewati itu saya lewati itu bertahun-tahun lamanya, dan saya selalu berdoa agar dijauhi rasa bosan. Bagaimana cara doanya? Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya biasanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Apa artinya? Ada yang tahu? Boleh? Ada yang tahu? Silakan. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan aku petunjuk. Karena muka ini Allah kasih, usip cari ilmu Nanti di perjalanan itu biasanya ada yang diganggu. Rasa bosan, diajak teman, jangan belajar-belajar terlalu, bikin kepala sakit, ayo kita main-main lah. Biasanya begitu tuh. Saya berdoa itu setiap saya habis sholat, saya baca itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, dan kami minta rahmat dari innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Gitu. Yang kedua, sering saya baca ini ya, Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Karena begini, yang punya ilmu itu Allah, bukan manusia. Manusia punya tugas itu cari. Makanya kamu sekolah. Gitu tuh. Sekali lagi, yang punya ilmu itu Allah. Kalian punya tugas cari. Makanya sampai sekarang kenapa kalian disuruh sekolah? Cari itu yang namanya ilmu. Makanya tidak boleh lepas dengan Allah. Saya itu lagi tuh. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah saya punya ilmu dan berikan saya pemahaman yang luas. Gitu. Tapi kalau kapan dia mau dekat sama Allah juga tidak. Lalu mohon maaf kalau bahasanya yang lebih enak itu, sholatnya juga tidak pernah. Nona yang di sana juga tidak pernah ibadah. Nona, kau sering ibadahnya Nona? Sering ya? Bagus tuh. Boleh saya dengar satu doa yang biasanya kamu baca? Pernah? Mau? Bisa? Tidak apa-apa toh? Ada? Coba. Doa yang biasanya kamu baca. Kita mau dengar dulu, kita punya ini nih. Punya teman kita ini, sahabat kita. Biasanya kalau berdoanya bagaimana? Tidak apa-apa. Ya. Oh, supaya jangan lupa. Ya. Boleh. Maksudnya kalau maksudnya doanya yang lebih
lebih lebih panjang begitu. Jangan malu-malu tuh. Atau cukup sudah? Nah, cukup, oke, baik. Ada yang biasanya dia berdoanya yang Muslim biasa berdoa tidak kalau baca doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman? Ada? Ingat tuh, kalau di sekolah itu biasanya dibacanya rame-rame. Itu kadang-kadang kita tidak fokus. Kadang-kadang cuma anggap hal yang biasa. Tapi ketika dia sendiri dan dia berdoa itu lebih khusyuk. Gitu ya? Nah, jadi sudah berapa tuh? Karakternya sudah berapa? 1. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bersungguh-sungguh. Bagus. Sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, menghargai. Mengapa tadi? Menghargai. Menghargai. Jadi Rasulullah itu kalau dalam kehidupan hari-harinya, Rasulullah kalau orang bikin salah, antuas yang pernah marah. Tidak pernah marah. Tapi antuas selalu memberikan solusi buat orang. Makanya kenapa Islam itu jadi besar, kenapa antua punya nama itu selalu diabadikan, dan katung sendiri kalau antua disebutkan namanya itu paling merasa memiliki. Karena itu antua punya akhlak. Ya tolong jaga akhlak anak-anakku, pulang ya, kalau kalian sudah sampai di sekolah, jaga itu yang namanya karakter-karakter yang tadi Ustaz bilang. Jangan ke sekolah malah kita yang mengadu domba orang yang pelakunya. Tidak boleh. Nah, saya kira itu, dan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya. Oke, saya kira itu sementara saya kembalikan atau langsung saja. Langsung ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 2 menit untuk berpikir apa yang mau saya tanyakan. Oke. Udah betah minum sedikit dong. Iya, silakan. Ya. Silakan. Berdiri, tidak apa-apa. Ya harus berani lah, masa tanya tidak berani. Tidak apa-apa, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Oh, ada. Mana? Ini yang kasih sedikit kiri. Ya. Lebaran tadi, lebaran di belakang. Oh ya, Nona Renyan ya? Renyan. Di belakang Renyan itu yang. Oh ya, silakan nak. Kamu. Ya. Ayo. Dah, itu ada. Di belakangnya. Ayo. Ya, silakan nak. Waalaikumsalam. Bertanya apa keterkaitan antara karakter dan
Bagus. Baik, bagus. Saya jawab langsung ya. Jadi kalau karakter itu dia lebih luas daripada kepribadian. Kalau dalam ilmu kajian psikologi, kalau karakter itu susah dirubah. Tapi kalau kepribadian itu masih bisa dirubah. Saya kasih contoh yang tidak bisa dirubah. Kalau orang menangis itu bukan kepribadian. Tapi itu adalah karakternya, memang harus menangis. Karena memang ada orang yang menangis itu belum tentu bersedih. Betul kan? Tuh, menangis juga karena bahagia. Jadi karakter itu dia lebih luas daripada kepribadian. Nah, kepribadian itu menjurus kepada akhlak orang, sikap orang. Dia lebih spesifik daripada karakter. Saya kasih contoh. Ini misalnya, ini ada siswa yang dia nakal. Dia nakal nih. Nakalnya itu taruhlah misalnya dia bolos. Dia bolos. Itu bukan karakter sesungguhnya dia bolos. Tapi kepribadiannya kebetulan saja dia itu lagi nakal. Jadi karakter tidak bisa kita rubah-rubah. Kenapa dia jadi bolos? Bisa saja dia diajak oleh teman, tapi dia memang tidak berkehendak untuk bolos. Biasanya kan begitu toh. Satu baku ajak satu, maaf kalau kata bilang satu baku ajak, ayo mari katong pulang. Nah, sudahlah, kasihnya saja guru itu dia terangkan begitu ya, katong pulang saja sudah. Itu bukan karakternya. Gitu ya? Oke, silakan ada yang lain. Oke, ya. Semakin banyak semakin bagus. Ibu silakan. Apakah dong masih di sana? Sampai Lam. SMK? Oh 7, di mana tuh nak? Oh, jadi di sini ada yang dari Teluk Waru ini. Berapa orang dari Teluk Waru nak? Oh 6. Bagus, silakan. Nonakil Baren. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghargai orang sedangkan orang lain saja tidak menghargai kita. Aduh, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya gimana caranya kita menghargai orang? Orang saja tidak menghargai kita. Jadi gini. Menakil Baren. Jadi kita ini tidak mesti harus menagih ya kebaikan dari orang. Cukup kita yang memberikan kebaikan buat orang lain, itu lebih sempurna daripada harus kita menunggu kebaikan dari orang lain. Karena sesungguhnya kitalah yang melakukannya. Saya jelaskan buat anak-anak. Rasulullah dulu itu dilempar pakai tai. Antua punya tanpa bajalang itu ditaruh duri. Antua dilempar sampai kepala-kepalanya itu pecah. Apakah antua balas? Dulu di zaman Rasulullah, itu pamannya Hamzah, itu ditikam langsung, dibunuh. Kalah di saat itu dalam perang, dan terbunuh, dan jantungnya itu diambil oleh Hindun. Bayangkan, seorang wanita, itu dia ambil, itu jantungnya baru dia kasih keluar. Di saat dia masuk Islam, apakah Rasulullah balas? Tidak pernah. Orang yang pertama kali itu lempar tombaknya ke pamannya Rasulullah sampai meninggalnya, sampai dia masuk Islam, maka Rasulullah membalas? Tidak pernah. Jadi jangan kita menagih dan menunggu kebaikan dari orang lain buat kita, tapi kitalah yang akan mentransfer, memberikan kebaikan buat orang lain. Itu lebih sempurna. Mau tidak kalian menjadi orang-orang yang baik?
Jangan tunggu-tunggu. Lalu jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak boleh. Berarti orang itu tidak siap menjadi orang-orang yang punya karakter baik. Pak, susah, memang harus susah, dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan tidak akan jadi-jadi. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke, yang lain. Ya, silakan. Oh, baik. Ya, silakan. Salam. Perkenalkan, nama saya Julia Kanawati. Saya dari sekolah Normal Universitas Timur. Di sini kita membahas tentang karakter. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang sering membicarakan Gatot di belakang saya diri dan Gatot lebih mungkin orang lain maksudnya. Ini apa? Coba dengar, ini mulai raja-raja bagosip ini. Jadi begini. Baik semuanya, tolong perhatikan ya. Baik, sudah bisa dengar semuanya? Menceritakan kejelekan orang lain di belakang kita, itu namanya mencaci maki kita atau menceritakan kejelekan kita di depan-depan kita, itu sama dengan ada pencela, ada pengumpat. Kalau pencelah itu langsung di depan orangnya. Kalau mengumpat di belakang kita, dia cerita. Namanya ghibah. Saya punya satu ayat begini. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau. Terus yahsabu anna malahu. Terus fi amadin. Baik, Pak Ustadz mau ceritakan hukumannya dulu, baru nanti saya jawab itu. Hukuman bagi orang yang pengumpat dan pencela dijelaskan di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela. Celaka. Ini dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan begitu. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia kira apa yang dia mampu dia remehkan orang lain itu, buat dia itu sudah paling betul. Dia anggap dia punya uang itu banyak, dia remehkan orang. Dia menghitung-hitung dia punya hartanya, begitu. Bahwa dia itu lebih oke dibandingkan dengan orang. Karena kita menjelekan orang, karena kita menganggap diri kita itu lebih daripada orang itu. Terus, alladzi jama'a malau yahsabu. Terus, kalla la yumbazanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Orang yang tadi mencelah itu dia punya tempatnya, itu namanya neraka hutama. Itu spesialis untuk orang-orang yang tadi mencela dan mengumpat, sekalipun itu dia ketiknya di sosmed, dia punya tempatnya di situ tuh. Terus narullahil wama. Apakah kalian tahu tentang neraka hutama itu?
Narullahil api yang menyala-nyala dan dia membakar orangnya itu hanya di sekeliling dia saja. Ada tetangganya tapi tetangganya tidak pernah dibakar. Hanya dia saja di situ. Narullahil allati tattali'u 'alal afidah. Dibakar itu sampai ke hati-hatinya. Anak-anakku, dibakar sampai ke hatinya. Orang ini kalau dicubit rasa sakit. Ini hati kalau sudah sakit, Masya Allah. Sakitnya itu minta ampun. Sulit orang sembuhkan. Makanya jangan coba-coba jadi orang yang pengubah dan pencela. Nah, pertanyaannya bagus. Dia saja mencela kita. Bagaimana posisi kita? Jangan membalas celaan orang yang lain. Kita dihina orang itu paling bagus. Malah kalau kita dihina orang, itu malah kita itu yang menjadi orang-orang yang hebat. Pak, kalau mereka terlalu menghina saya juga saya tidak akan sabar. Karena bisa saja ada yang mengatakan, Pak, saya tidak sabar begitu. Sabar itu ada batasnya. Buat seorang mukmin yang bagus, dia punya akhlaknya dan karakternya. Dia mengatakan kesabaran itu tidak ada batasnya, nona, sing ada batas. Jadi tidak boleh ada alasan bahwa sabar itu ada batasnya, tidak boleh. Kalau agamanya dicela, baru dia bisa bertindak. Tapi kalau urusan pribadi, dia tidak akan membalas celaan orang. Contoh dia bilang, saya hidung panoso, saya mau balas dia. Ini mata gorak. Saya mau balas dia? Kan tidak mungkin. Tapi coba kalau Anda dicela begitu, baru Anda mengatakan, Alhamdulillah. Bisa tidak? Oh bisa. Iya, pokoknya kalau kalian dicela, kalian mengatakan Alhamdulillah. Wih, orang itu punya akhlak ini paling bagus. Betul, serius saya nih. Setiap dicela orang dan dia mengatakan Alhamdulillah, syukur, saya lagi diuji. Karena orang hebat itu harus diuji. Nah, dia tidak akan menjadi orang yang hebat kecuali dia tidak diuji. Jadi semakin banyak ujian, maka semakin banyak pula orang itu akan diuji. Gitu ya? Oke, ada yang lain. Tadi laki-laki di sebelah sana itu. Belum. Oh itu. Nona lagi. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa saya boleh sebutnya? Saya dari SMA berapa? Di mana tuh, Nah? Oh, Tututolo. Tututolo ada lagi. Ush. Oh, di Danama. Oh ya, silakan. Apa yang terjadi di dalamnya sekali mencerai dari perbedaan? Bagus. Apa yang terjadi di saat orang itu sudah tidak menghargai perbedaan? Jadi tadi ini Pak Dayan, tadi saya baru selesai ikut kegiatan, maaf belum selesai, masih dalam proses. Kita tadi ada ikut kegiatan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Tadi barusan belum selesai. Saya kesini, mereka terus lagi lanjut. Moderasi beragama itu dengan maksud adalah salah satu karakter yang harus kita miliki adalah toleransi. Toleransi. Pendidikan karakter diantaranya itu adalah toleransi. Menghargai. Jadi kalau Nona siapa namanya? Nona siapa? Lona. Kolat Lena. Siapa? Kelona. Ya, jadi Nona Kelona kalau lagi ibadah kita jangan ganggu. Begitu juga kalau kalian lagi ibadah, tidak boleh diganggu.
Kan kalau urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agama. Jangan mana dia ada baca doa begini, lalu kemudian kita menghina dia. Dosa. Itu tidak boleh. Nah, jadi karakter yang berikutnya itu sebenarnya tadi mau saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Masih 3 karakter yang harus kalian miliki. Di antaranya itu adalah toleransi. Jadi menghargai orang. Lihat Rasulullah kenapa menjadi orang yang paling besar. Karena di samping Rasulullah itu bukan hanya satu pemeluk agama. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Majusi yang hidupnya juga sama-sama antua. Dan paling antua hargai. Bisa? Nah, tadi sudah saya bilang menghargai itu adalah bagian daripada karakter yang harus kalian miliki. Oke? Tadi Nona dari mana? Tentolo ya? Bisa? Oke, jadi ingat tuh, menghargai orang itu wajib. Jangan sampai tidak menghargai orang. Nanti lama-lama kita semakin hari semakin tumbuh besar, orang kasih pendapat pun kita tidak pernah menerima dan menghargai pendapat orang. Oke, yang lain? Ada? Ya, silakan. Dari tadi dia mau tanya kalau nggak salah itu. Silakan, Nyong. Sebentar, siapa namanya? Oh, Nyong Kaimudin ya? Ya, silakan. Tanya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan nah. Apa berbeda? Apa? Apakah ada perbedaan atau kesamaan antara menghargai orang lain dan menghargai sesuatu yang berbeda? Coba saya ulang dulu ya, Bapak ini sing tahu dah. Apakah ada perbedaan antara menghargai orang lain? Apakah ada perbedaan atau kesamaan antara menghargai orang lain atau yang menghargai? Ya, kita harus menghargai apa pertanyaannya. Nah, gitu tuh. Jadi alhamdulillah dia sudah kasih pertanyaan sudah bagus tuh. Dari mana nak? Dari SMA berapa? Oh, dari SMA 1. Nah, jadi namanya menghargai itu kita menghormati orang lain, pendapat orang lain kita hargai, hasil karya orang lain juga kita hargai. Jadi jangan hasil karyanya tidak kita hargai, malah kita bilang paling jelek. Contoh, di SMK barangkali ini ada yang biasa buat kue, ya buat kue. Pas dia ada apa namanya? Kalau yang biasanya di kantor-kantor itu biasanya ada prakering, apa ya? Ada kalau di kelas di SMK namanya prakering. Biasanya kalau turun-turun, lalu kemudian dia buat apa namanya hasil karya, lalu kemudian hasil karya itu, lalu kemudian tidak kita hargai, malah kita mencelahnya. Nah, saya bikin ini, saya bikin keripik saya enak kayak begini, itu jangan tuh. Pokoknya apa yang dia makan, apa yang dia masak, itu misalnya kita makan dan tidak boleh mencela. Mencela makanan saja tidak boleh, apalagi mencela orangnya. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan menghargai orang dengan menghargai? Ya, jadi kalau menghargai itu umum, kalau menghargai orang langsung kepada subjeknya.
langsung kepada orang-orangnya. Bukan hanya sebenarnya manusia juga dihargai, lingkungan sekitar juga harus dihargai. Saya kasih contoh, tanaman. Ya, tanaman itu kalau tidak perlu kita cabut-cabutnya tidak perlu. Lihat tuh hutan kenapa sampai gundul, karena kita tidak pernah menghargai lingkungan. Lihat sampah-sampah di mana-mana ini kalau kita lihat, kenapa? Karena kita tidak pernah menghargai lingkungan. Coba kalau dia menghargai lingkungan, satu sampah dia akan angkat dan dia akan taruh. Dan dia yakin bahwa apa yang saya angkat itu adalah bagian daripada pahalanya. Saya kasih contoh satu hadis saja. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kebaikan itu banyak modelnya dan tampilannya. Orang sholat baik, orang puasa baik, orang sedekah baik, dia berjalan tutur kata baik. Sampai kata Rasulullah, imatatul adza anit thoriq wal haya'u minal iman. Dia mengangkat duri dari jalan. Duri dari jalan, yang duri itu menghalangi orang. Kalau orang itu lewat, dia akan tertusuk duri, dia angkat itu duri dan dia alihkan itu durinya. Kata Rasulullah, itu adalah syu'batul minal iman, bagian daripada pancaran iman di dalam hatinya. Dia jalan, di situ ada batu, kalau misalnya ada kendaraan yang lewat, batu itu dia kena motor dan tempiasnya ke samping bisa kenal orang, dia angkat itu batu. Dan dia mengatakan, kata Rasulullah, dan setiap orang yang belajar yang diserang pertama kali itu adalah rasa bosannya, rasa jenuh. Makanya harus bertahan dalam situasi yang susah. Nyong, nona, saat ini punya bapak ini, punya orang tuanya susah, kasihan. Saya berangkat ke Jawa itu hanya doa dari orang tua saja. Hanya doa saja saya berangkat. Berapa tahun saya tinggalkan Mula? 15 tahun tidak pernah pulang-pulang. Satu kali berangkat itu di Pulau Jawa, 15 tahun tidak pulang-pulang. Pulang-pulang itu ibu sudah di samping saya. Yang sekarang ibu itu mengajar di SMK 1. Bayangkan ini. Begitu, harus tanamkan begitu. Jangan orang yang mau berhasil tidak mau bersungguh-sungguh. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Satu karakter lagi yang harus kalian miliki adalah bersungguh-sungguh. Karena bersungguh-sungguh itu bagian daripada perintah agama. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh, maka Allah akan tunjukkan dia ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Allah akan kasih tunjuk jalan-jalan yang berikutnya. Tapi kalau belajar tidak mau sungguh-sungguh, hanya pergi di sekolah, lalu kemudian pulang, kemudian tidak belajar, masuk lagi di sekolah, hanya sekedar dengar-dengar, habis guru cerita, habis guru terangkan, seperti biasa dia pulang. Jangan. Satu hari itu, mohon maaf ini ya, ini cerita kehidupan pribadi saya dengan 27 tadi, 27 yang harus saya belajar, itu 27 harus saya menghafal tuntas. Jadi pergi di pesantren Al-Quran saya harus hafal. Besoknya guru sudah terangkan tentang sejarah, saya harus menghafal. Semuanya saya lewati itu saya lewati itu bertahun-tahun lamanya. Dan saya selalu berdoa agar dijauhi rasa bosan. Bagaimana cara doanya? Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya biasanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Apa artinya?
Ada yang tahu? Boleh? Ada yang tahu? Silakan. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan aku petunjuk. Karena kamu ini Allah kasih, usip cari ilmu Nanti di perjalanan itu biasanya ada yang diganggu. Rasa bosan, diajak teman, jangan belajar terlalu, bikin kepala sakit, ayo kita main-main lah. Biasanya begitu tuh. Saya berdoa itu setiap saya habis sholat, saya baca itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, dan kami minta rahmat dari innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Gitu. Yang kedua, sering saya baca ini ya. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Karena begini, yang punya ilmu itu Allah, bukan manusia. Manusia punya tugas itu cari. Makanya kamu sekolah. Gitu tuh. Sekali lagi, yang punya ilmu itu Allah. Kalian punya tugas cari. Makanya sampai sekarang kenapa kalian disuruh sekolah? Cari itu yang namanya ilmu. Makanya tidak boleh lepas dengan Allah. Saya itu lagi deh. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah saya punya ilmu dan berikan saya pemahaman yang luas. Gitu. Tapi kalau kapan dia mau dekat sama Allah juga tidak. Lalu mohon maaf kalau bahasanya yang lebih enak itu sholatnya juga tidak pernah. Nona yang di sana juga tidak pernah ibadah. Hei Nona, kau sering ibadahnya Nona? Sering ya? Bagus tuh. Boleh saya dengar satu doa yang biasanya kamu baca? Pernah? Mau? Bisa? Tidak apa-apa toh? Ada? Coba doa yang biasanya kamu baca. Kita mau dengar dulu, kita punya ini nih. Punya teman kita ini, sahabat kita. Biasanya kalau berdoanya bagaimana? Ada apa-apa? Ya. Oh, supaya jangan lupa. Ya. Boleh. Maksudnya kalau maksudnya doanya yang lebih pantuannya lebih panjang begitu. Jangan malu-malu toh. Atau cukup sudah? Cukup. Oke, baik. Ada yang biasanya dia berdoanya yang muslim biasa berdoa tidak kalau baca doanya Rabbi jidni ilman warzuqni fahman? Ada? Ingat tuh, kalau di sekolah itu biasanya dibacanya rame-rame. Itu kadang-kadang kita tidak fokus. Kadang-kadang cuma anggap hal yang biasa. Tapi ketika dia sendiri dan dia berdoa itu lebih khusyuk. Gitu ya? Nah, jadi sudah berapa tuh? Karakternya sudah berapa? 1. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bersungguh-sungguh. Bagus. Sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, menghargai. Mengapa tadi? Menghargai. Jadi Rasulullah itu kalau dalam kehidupan hari-harinya, Rasulullah kalau orang bikin salah, antuas yang pernah marah. Tidak pernah marah. Tapi antuas selalu memberikan solusi buat orang. Makanya kenapa Islam itu jadi besar?
kenapa antum punya nama itu selalu diabadikan, dan katong sendiri kalau antum disebutkan namanya itu paling merasa memiliki, karena itu antum punya akhlak. Ya tolong jaga akhlak anak-anakku, pulang ya kalau kalian sudah sampai di sekolah, jaga itu yang namanya karakter-karakter yang tadi Ustaz bilang. Jangan ke sekolah malah kita yang mengadu domba orang yang pelakunya. Tidak boleh. Nah, saya kira itu, dan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya. Oke, saya kira itu sementara saya kembalikan atau langsung saja. Langsung ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 2 menit untuk berpikir apa yang mau saya tanyakan. Oke. Udah betah minum sedikit dong. Iya, silakan. Ya. Silakan. Berdiri, tidak apa-apa. Ya harus berani lah, masa tanya tidak berani. Tidak apa-apa, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Oh, ada. Mana? Ini yang kasih sedikit pilih. Ya. Lebaran tadi, lebaran di belakang. Oh ya, Nona Renyan ya? Renyan. Di belakang Renyan itu yang Oh ya, silakan nak. kamu. Ya. Ayo. Dah, itu ada. Di belakangnya. Ayo. Ya, silakan nak. Waalaikumsalam. Apa keterkaitan antara karakter dan kepribadian? Terima kasih. Bagus. Baik, bagus. Saya jawab langsung ya. Jadi kalau karakter itu dia lebih luas daripada kepribadian. Kalau dalam ilmu kajian psikologi, kalau karakter itu susah dirubah. Tapi kalau kepribadian itu masih bisa dirubah. Saya kasih contoh yang tidak bisa dirubah. Kalau orang menangis itu bukan kepribadian. Tapi itu adalah karakternya, memang harus menangis. Karena memang ada orang yang menangis itu belum tentu bersedih. Betul kan? Betul. Menangis juga karena bahagia. Jadi karakter itu dia lebih luas daripada kepribadian. Nah, kepribadian itu menjurus kepada akhlak orang, sikap orang. Dia lebih spesifik daripada karakter. Saya kasih contoh. Ini misalnya, ini ada siswa yang dia nakal. Dia nakal nih. Nakalnya itu taruhlah misalnya dia bolos. Dia bolos. Itu bukan karakter sesungguhnya dia bolos. Tapi kepribadiannya kebetulan saja dia itu lagi nakal. Jadi karakter tidak bisa kita rubah-rubah. Kenapa dia jadi bolos? Bisa saja dia diajak oleh teman, tapi dia memang tidak berkehendak untuk bolos. Biasanya kan begitu toh.
Satu baku ajak satu, maaf kalau kata bilang satu baku ajak, ayo mari katong pulang. Nah, sudahlah, kasihnya saja guru itu dia terangkan begitu ya, katong pulang saja sudah. Itu bukan karakternya. Gitu ya? Oke, silakan ada yang lain. Oke, ya, semakin banyak semakin bagus. Ibu silakan. Apakah dong masih di sana? Sampai Alam. SMK? Oh 7, di mana tuh nak? Oh, Telukwaru. Oh, jadi di sini ada yang dari Telukwaru ini. Berapa orang dari Telukwaru nak? Oh 6. Bagus, silakan. Nonakil Baren. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghargai orang sedangkan orang lain saja tidak menghargai kita. Tuh. Aduh, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya gimana caranya kita menghargai orang? Orang saja tidak menghargai kita. Jadi gini. Menakil Baren, jadi kita ini tidak mesti harus menagih ya kebaikan dari orang. Cukup kita yang memberikan kebaikan buat orang lain itu lebih sempurna daripada harus kita menunggu kebaikan dari orang lain. Karena sesungguhnya kitalah yang melakukannya. Saya jelaskan buat anak-anak. Rasulullah dulu itu dilempar pakai tai. Antua punya tanpa bajalang itu ditaruh duri. Antua dilempar sampai kepala-kepalanya itu pecah. Apakah antua balas? Dulu di zaman Rasulullah, itu pamannya Hamzah, itu ditikam langsung, dibunuh. Kalah di saat itu dalam perang, dan terbunuh, dan jantungnya itu diambil oleh Hindun. Bayangkan, seorang wanita, itu dia ambil, itu jantungnya baru dia kasih keluar. Di saat dia masuk Islam, apakah Rasulullah balas? Tidak pernah. Orang yang pertama kali itu lempar tombaknya ke pamannya Rasulullah sampai meninggalnya, sampai dia masuk Islam, maka Rasulullah membalas? Tidak pernah. Jadi jangan kita menagih dan menunggu kebaikan dari orang lain buat kita, tapi kitalah yang akan mentransfer, memberikan kebaikan buat orang lain. Itu lebih sempurna. Mau tidak kalian menjadi orang-orang yang baik? Jangan tunggu-tunggu. Lalu jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak boleh. Berarti orang itu tidak siap menjadi orang-orang yang punya karakter baik. Pak, susah, memang harus susah, dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan tidak akan jadi-jadi. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke, yang lain. Ya, silakan. Oh, baik. Ya, silakan. Salam. Perkenalkan, nama saya Yulia Tanawati. Saya dari sekolah Numan Universitas Timur. Sini kita membahas tentang karakter. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang sering membicarakan Gatot di belakang saya diri dan Gatot lebih mungkin orang lain masuk. Ini apa? Coba dengar, ini mulai raja-raja bagosip ini. Jadi begini,
Baik semuanya, tolong perhatikan ya. Baik, sudah bisa dengar semuanya? Menceritakan kejelekan orang lain di belakang kita, itu namanya mencaci maki kita atau menceritakan kejelekan kita di depan-depan kita, itu sama dengan ada pencela, ada pengumpat. Kalau pencelah itu langsung di depan orangnya. Kalau mengumpat di belakang kita, dia cerita. Namanya ghibah. Saya punya satu ayat begini. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau. Terus yahsabu anna malahu. Terus terus fi amadin. Baik, Pak Ustadz mau ceritakan hukumannya dulu, baru nanti saya jawab itu. Hukuman bagi orang yang pengumpat dan pencela dijelaskan di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela. Celaka. Ini dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan begitu. Alladzi jama'a malan wa addada. Dia kira apa yang dia mampu dia remehkan orang lain itu, buat dia itu sudah paling betul. Dia anggap dia punya uang itu banyak. Dia remehkan orang. Dia menghitung-hitung dia punya hartanya, begitu. Bahwa dia itu lebih oke dibandingkan dengan orang. Karena kita menjelekan orang, karena kita menganggap diri kita itu lebih daripada orang itu. Terus, alladzi jama'a malau yahsabu. Terus, kalla la yumbazanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Orang yang tadi mencelah itu dia punya tempatnya, itu namanya neraka hutama. Itu spesialis untuk orang-orang yang tadi mencela dan mengumpat, sekalipun itu dia ketiknya di sosmed, dia punya tempatnya di situ tuh. Terus narullahil wama. Apakah kalian tahu tentang neraka hutama itu? Narullahil api yang menyala-nyala dan dia membakar orangnya itu hanya di sekeliling dia saja. Ada tetangganya tapi tetangganya tidak pernah dibakar. Hanya dia saja di situ. Narullahil allati tattali'u 'alal afidah. Dibakar itu sampai ke hati-hatinya. Anak-anakku, dibakar sampai ke hatinya. Orang ini kalau dicubit terasa sakit. Ini hati kalau sudah sakit, Masya Allah, sakitnya itu minta ampun. Sulit orang sembuhkan. Makanya jangan coba-coba jadi orang yang pengumpat dan pencela. Nah, pertanyaannya bagus. Dia saja mencela kita. Bagaimana posisi kita? Jangan membalas celaan orang yang lain. Kita dihina orang itu paling bagus. Malah kalau kita dihina orang, itu malah kita itu yang menjadi orang-orang yang hebat. Pak, kalau mereka terlalu menghina saya juga saya tidak akan sabar. Karena bisa saja ada yang mengatakan, Pak, saya tidak sabar begitu. Sabar itu ada batasnya. Buat seorang mukmin yang bagus, dia punya akhlaknya dan karakternya.
dia mengatakan kesabaran itu tidak ada batasnya, nyong, nona, sing ada batas. Jadi tidak boleh ada alasan bahwa sabar itu ada batasnya, tidak boleh. Kalau agamanya dicela, baru dia bisa bertindak. Tapi kalau urusan pribadi, dia tidak akan membalas celaan orang. Contoh dia bilang, saya hidung panoso, saya mau balas dia. Ini mata gorak, saya mau balas dia, kan tidak mungkin. Tapi coba kalau Anda dicela begitu, baru Anda mengatakan Alhamdulillah, bisa tidak? Oh bisa. Iya, pokoknya kalau kalian dicela, kalian mengatakan Alhamdulillah. Wih, orang itu punya akhlak ini paling bagus. Betul, serius saya nih. Setiap dicela orang dan dia mengatakan Alhamdulillah, syukur, saya lagi diuji. Karena orang hebat itu harus diuji. Nah, dia tidak akan menjadi orang yang hebat kecuali dia tidak diuji. Jadi semakin banyak ujian, maka semakin banyak pula orang itu akan diuji. Gitu ya? Oke, ada yang lain. Tadi laki-laki sebelah sana itu. Belum. Oh itu. Nona lagi. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa nama saya Waalaikumsalam? Saya dari SMA berapa? Di mana itu, nah? Oh, Tututolo, Tututolo ada lagi. Ush. Oh, di Danama. Oh ya, silakan. Apa yang terjadi di udaranya setelah mencerai perbedaan? Bagus. Apa yang terjadi di saat orang itu sudah tidak menghargai perbedaan? Jadi tadi ini Pak Dayen, tadi saya baru selesai ikut kegiatan, maaf belum selesai, masih dalam proses. Kita tadi ada ikut kegiatan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Tadi barusan belum selesai. Saya kesini, mereka terus lagi lanjut. Moderasi beragama itu dengan maksud adalah salah satu karakter yang harus kita miliki adalah toleransi. Toleransi. Pendidikan karakter diantaranya itu adalah toleransi. Menghargai. Jadi kalau Nona siapa namanya? Nona siapa? Lona. Kolat Lena. Siapa? Kelona. Ya, jadi Nona Kelona kalau lagi ibadah kita jangan ganggu. Begitu juga kalau kalian lagi ibadah, tidak boleh diganggu. Kan kalau urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agama. Jangan Nona dia ada baca doa begini, lalu kemudian kita menghina dia. Dosa. Itu tidak boleh. Nah, jadi karakter yang berikutnya itu sebenarnya tadi mau saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Masih 3 karakter yang harus kalian miliki. Di antaranya itu adalah toleransi. Jadi menghargai orang. Lihat Rasulullah kenapa menjadi orang yang paling besar. Karena di samping Rasulullah itu bukan hanya satu pemeluk agama. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Majusi yang hidupnya juga sama-sama antua. Dan paling antua hargai. Bisa? Nah, tadi sudah saya bilang menghargai itu adalah bagian daripada karakter yang harus kalian miliki. Oke? Tadi Nona dari mana? Tutolo ya? Bisa? Oke, jadi ingat tuh, menghargai orang itu wajib. Jangan sampai tidak menghargai orang. Nanti lama-lama kita semakin hari semakin tumbuh besar,
Orang kasih pendapat pun kita tidak pernah menerima dan menghargai pendapat orang. Oke, yang lain ada? Ya, silakan. Dari tadi dia mau tanya kalau nggak salah itu. Silakan, Nyong. Sebentar, siapa namanya? Oh, Nyong Kaimudin ya? Ya, silakan. Tanya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan nak. Apakah ada perbedaan atau kesamaan antara menghargai orang lain dan menghargai? Coba saya ulang dulu ya, Bapak. Bapaknya sing tanya. Apakah ada perbedaan antara menghargai orang lain? Apakah ada perbedaan atau kesamaan antara menghargai orang lain atau dan menghargai? Ya, kita harus menghargai apa pertanyaan? Pertanyaannya. Nah, gitu tuh. Jadi alhamdulillah dia sudah kasih pertanyaan sudah bagus tuh. Dari mana nak? Dari SMA berapa? Oh, dari SMA 1. Nah, jadi namanya menghargai itu kita menghormati orang lain, pendapat orang lain kita hargai, hasil karya orang lain juga kita hargai. Jadi jangan hasil karyanya tidak kita hargai, malah kita bilang paling jelek. Contoh, di SMK barangkali ini ada yang biasa buat kue, ya buat kue. Pas dia ada apa namanya? Kalau yang biasanya di kantor-kantor itu biasanya ada prakering, apa ya? Ada kalau di kelas di SMK namanya prakering. Biasanya kalau turun-turun, lalu kemudian dia buat apa namanya hasil karya, lalu kemudian hasil karya itu lalu kemudian tidak kita hargai, malah kita mencelahnya. Nah, saya bikin ini, saya bikin keripik saya enak kayak begini. Itu jangan tuh. Pokoknya apa yang dia makan, apa yang dia masak, itu misalnya kita makan dan tidak boleh mencela. Mencela makanan saja tidak boleh, apalagi mencela orangnya. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan menghargai orang dengan menghargai? Ya, jadi kalau menghargai itu umum, kalau menghargai orang langsung kepada subjeknya, langsung kepada orang-orangnya. Bukan hanya sebenarnya manusia juga dihargai, lingkungan sekitar juga harus dihargai. Saya kasih contoh, tanaman. Ya, tanaman itu kalau tidak perlu kita cabut-cabutnya tidak perlu. Lihat tuh hutan kenapa sampai gundul? Karena kita tidak pernah menghargai lingkungan. Lihat sampah-sampah di mana-mana ini kalau kita lihat. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghargai lingkungan. Coba kalau dia menghargai lingkungan, satu sampah dia akan angkat dan dia akan taruh. Dan dia yakin bahwa apa yang saya angkat itu adalah bagian daripada pahalanya. Saya kasih contoh satu hadis saja. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kebaikan itu banyak modelnya dan tampilannya. Orang sholat baik, orang puasa baik, orang sedekah baik, dia berjalan tutur kata baik. Sampai kata Rasulullah, imatatul adza anit thoriq wal haya'u minal iman. Dia mengangkat duri dari jalan. Duri dari jalan, yang duri itu menghalangi orang. Kalau orang itu lewat, dia akan tertusuk duri, dia angkat itu duri dan dia alihkan itu durinya. Kata Rasulullah, itu adalah syu'batul minal iman, bagian daripada pancaran iman di dalam hatinya. Dia jalan,
Di situ ada batu. Kalau misalnya ada kendaraan yang lewat, batu itu dia kena motor dan tempiasnya ke samping bisa kenal orang, dia angkat itu batu. Dan dia mengatakan, kata Rasulullah, bolos dia malu. Mau bolos dia malu. Kenapa? Karena ada imannya. Kenapa dia harus berkata jujur? Karena ada imannya. Kenapa dia disiplin? Karena ada imannya. Jadi iman itu, karakter semua yang kita miliki ternyata itu adalah buah daripada iman seseorang. Bisa dipahami tadi pertanyaannya siapa namanya? Bisa? Ya, ya. Jadi menghargai itu bukan hanya menghargai orangnya, menghargai lingkungannya. Makanya saya kalau datang di suatu tempat yang tempat itu dia bersih, saya yakin bahwa orang-orang yang ada di sekitar menghargai lingkungannya. Makanya tidak ada sampah. Dan jangan bilang, ini tugas apa namanya, dia ketemu sahur ini nanti ada itunya, jadi penjaga sekolah, nanti penjaga sekolah saja yang nanti sapu, tidak boleh. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Oh, masih banyak ternyata. Yang laki-laki dulu lah. Ini dari mana? SMK, SMA? Oh, SMA 3. Oh, ini SMK 3. Sebentar. Ini SMK 3. Kalau yang ini? Oh, SMA 1. Ini dari SMK 1. Yang sana? Yang sana? SMA 1 gitu, SMK 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Gomez Putra, Ya. dari SMK 3. SMK 3, oke. Ini saya akan menanyakan apa dampak buruk terhadap orang-orang yang tidak punya jiwa kesopanan. Baik. Dampak buruk itu satu, ya, kalau dia nggak sopan, tidak menghargai orang. Sudah pasti itu. Dampak buruknya orang kalau tidak sopan ya tidak menghargai orang. Yang kedua, egois, mau menang sendiri. Betul kan? Orang kalau sudah egois, orang lain dianggapnya kecil. Lalu yang ketiga, selalu meremehkan orang lain. Tidak menghargai orang, meremehkan orang lain, egois lagi. Itu dampak-dampak buruknya kalau dia tidak mau. Makanya kalau kalian menghargai guru, maka pasti orang itu dia tidak akan buat pelanggaran-pelanggaran yang bersifatnya yang sosial. Sekarang ini saya dengar bawa motor, ya mungkin Pak, anak-anak yang masih cicil bawa motor itu ugal-ugalan. Kenapa? Dia tidak menghargai, tidak sopan. Padahal di situ ada orang-orang tua yang barangkali kita lihatnya juga kita pusing gitu pada dia. Bilang siapa yang punya? Coba kalau dia menghargai, pasti dia pakai helm pertama. Dia tidak akan melaju di kota-kota. Dia tidak taat aturan lalu lintas, tidak disiplin. Makanya kenapa itu bagian yang bagian polisi sering tilang-tilang karena supaya orang itu mau disiplin saja. Oke, yang lain? Boleh, yang satu ini dulu ya. Oh, ini sana belum. Dari mana? Nah. Ya. SMA 1 juga? SMA 5, Seram bagian timur. Belum tadi toh? Oke, SMA 5 Seram bagian timur. Bagaimana cara kita bersikap pada orang kita yang melakukan kesalahan? Dia sudah mengusulnya berulang-ulang kali, tapi dia yang mengulisnya. Lalu bagaimana cara kita bersikap? Baik, satu, Nona berpikir positif.
Ya. Berpikir positif tidak boleh ada bosan-bosannya. Mengingat orang itu tidak boleh bosan-bosan. Hari ini dia bikin kejahatan, kita lagi harus kasih ingat. Besok lagi dia bikin kejahatan, harus kita ingat. Karena yang namanya kebaikan itu tidak boleh ada rasa bosan di kita punya iman. Tidak boleh ada rasa bosan di kita punya hati. Yang berikut, tadi satu apa? Berpikir positif. Terus yang kedua, harus punya sifat memaafkan orang. Jadi kalau kita ingin menjadi orang besar, siap memaafkan orang lain. Yang ketiga, mudah memaafkan orang. Jadi jangan tersimpan di dalam kita punya hati, nanti akan jadi penyakit. Jadi orang bilang kalau sudah, ya sudahlah. Begitu tuh. Jadi kalau kita menasihati dia tidak mau dengar, besok lagi kita nasihati dia. Kalau dia masih terus mudah memaafkan orang lain. Jadi tanda-tandanya orang itu sudah bagus, bisa memaafkan orang lain, itu salah satunya itu. Jadi mudah memaafkan orang lain, berpikir positif, lalu kemudian merubah cara pandangnya. Jadi cara pandang harus dirubah, sikap kita juga harus berubah. Ingat supaya kita ini ada Agus kita punya hasil karya itu, salah satunya itu adalah mulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak memulai dari diri kita sendiri, jangan harap kita bisa berubah. Oke. Ya, yang sana dari SMA. Ada ya, sudah kan, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramdan Bapara, sekolah dari satu teman yang bisa terkutip. Jadi berbicara tentang karakter, di sini saya ingin bertanya kepada Pak tentang kedisiplinan anak-anak sekolah. Tentang apa? Disiplin. Ya. Di mana kebanyakan anak-anak sekolah dan guru-guru telah menetapkan aturan kepada murid-muridnya, yaitu bagaimana agar pergi ke sekolah dengan tepat waktu. Contohnya macam di sekolah di jam 6 dan jam 8 yaitu jam 7. Dan bagaimana kita bisa mengingkari hal-hal seperti itu. Dan kebanyakan ini anak-anak sekolah pergi ke sekolah sekitaran jam 7 lewat, seperti jam 7 lewat 50 dan sekitaran sampai jam 8. Oke, sekian, terima kasih. Pertama, kalau ingin menjadi orang yang disiplin itu harus memulai dari diri sendiri. Saya kasih contoh. Misalnya besok ini upacara jam 6. Terus malam-malam dia harus tidurnya tempo. Itu kira-kira hal yang bisa kita lakukan tahapan-tahapannya. Dan kalau sudah kita bilang tidur tempo itu berarti nanti dia bangunnya subuh. Kalau sudah bangun subuh sudah pasti orang ini dia akan rajin sholat subuhnya. Jadi kalau tidak memulai dari diri sendiri, sulit untuk orang itu berubah. Jadi ada pepatah bahasa Arab itu ibda bin nafsik, memulai dari diri sendiri. Silakan Pak Dai. Lanjut saja Pak. Ya, jadi saya kasih contoh, kalau kalian ingin jadi orang disiplin itu mulai dari sekarang. Ingin menghargai orang, mulai dari sekarang.
Biar kalian itu dimarah oleh guru itu hal yang biasa. Saya dulu dengan ibu-ibu guru yang ada di belakang, semuanya pernah dimarahin guru. Dengan tujuan apa? Supaya kita ini jadi orang yang disiplin. Nah, makanya waktu itu harus dihargai. Dalam ayat Al-Quran bagaimana? Wal asri innal insana illal ladzina wa amilus solihati bil haqqi. Artinya demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya orang itu dalam keadaan rugi, kalah dia. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dia konsisten dalam memberikan nasihat dan kesabaran, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi dia nasihat orang tentang benar, ini jangan salah, usia boleh begitu. Yang benar ini, usia harus sabar, karena sabar itu begini dan pahalanya banyak. Oke, gitu ya. Baik, saya kira itu sementara. Dan udah datang belum ya? Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis siapa?